Halo, assalamualaikum saudara-saudariku. Apa kabarnya kalian di sana? Dan saya berharap semua kalian selalu sehat di sana ya. Jumpa lagi dengan saya di sini dan kali ini saya mau mencoba menghibur kalian dengan ngebahas film yang bergenre horror thriller Kanada, yaitu Pay Wicked. Film berdurasi kurang lebih 1 jam 28 menit ini disutradarai dan ditulis oleh Adam McDonnell. Dirilis di Toronto International dan dibintangi oleh Nicole Munoz sebagai Leah dan Laurie Holden sebagai mamahnya Leah. Film ini menceritakan seorang gadis remaja yang frustasi karena ditinggal mati ayahnya dan membenci ibu kandungnya karena sering mengomelinya. Oleh karena itu, ia mempelajari dan mempraktekkan ritual gaib dengan maksud untuk membunuh ibunya sendiri. Oke, nggak usah banyak ocehan di awal, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan pemandangan hutan kayu yang sunyi serta menyeramkan dan ucapan komat kamit mantra yang diucapkan oleh seorang wanita Hear my ears and speak with my tongue. Join to the heart and lip. 5 points of the yang entah siapa wanita tersebut dan film pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan sosok pemeran utama yang bernama Leah, seorang gadis yang rajin menabung, tidak sombong dan pandai senang belajar di sekolah. Namun semenjak ditinggal ayahnya mati, Leah berubah menjadi anak yang barbar dan salah pergaulan. Saat pulang sekolah, bukannya pulang ke rumah, Leah malah nongki asik sambil minum minuman anggur merah cap orang tua bersama teman-teman gaulnya sampai larut malam. Sesampainya di rumah, ibunya yang bernama sebut saja Santi sudah menunggunya sedari tadi. Di dalam obrolan tersebut, ibunya mengungkapkan kekecewaannya pada anaknya yang akhir-akhir ini semakin bandel dan suka berbohong. Dan karena selalu dibayang-bayangi mendiang ayahnya, ibunya mengajaknya untuk pindah rumah demi melupakan hal tersebut. Sikap Leah semakin menjadi-jadi atas keputusan-keputusan ibunya, yang tak bisa ditentang meskipun hal itu untuk kebaikannya sendiri. Singkat cerita, mereka pun pindah. Di rumah mereka yang baru, yang berada di sekitar hutan dan jauh dari tetangga, Leah masih sering pulang telat hingga sang ibu sedikit memperingatinya. Leah tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, lalu berlari menuju hutan dan meluapkan semua emosi sambil mengucapkan, I wish you were dead! ide gila dan tak terkendali muncul di pikiran Leah. Dari buku mistik yang ditulis oleh penulis favoritnya, yaitu Rowan Dove, ia mempraktekkan salah satu pemujaan untuk membunuh ibunya sendiri. Leah pergi ke hutan dengan membawa rontokan rambut ibunya, susu, biji-bijian, pisau, dan seutas tali kecil. Pemujaan yang memanggil roh Peweket, Leah lakukan dengan mengetuk-ngetuk batu ke pohon sebanyak 3 kali. Mencampurkan semua bahan yang ia bawa, kemudian ditambah dengan darahnya sendiri yang ia ambil dari goresan pisau di tangan kirinya. Sambil melakukan semua itu, Leah membaca mantra. Pada malam hari saat mereka sedang makan, tiba-tiba tangan Leah mengeluarkan darah efek dari sayatan pisau siang tadi. Oh my god, honey, let me see. Ibunya yang khawatir segera membersihkan dan mengobati luka anaknya. Dari hal tersebut, muncul perasaan bersalah, sedih, cemas, dan perasaan bimbang karena ibunya menyangka jika anaknya telah depresi karenanya. Kemudian Leah pun mulai merasakan kasih sayang seorang ibu yang tulus. Alhasil, ia pun merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan siang tadi, melakukan ritual untuk membunuh ibunya sendiri. Pagi harinya dengan perasaan cemas, Leah keluar kamar dan menemukan apa yang ditakutkannya tidak terjadi. Perasaan pun lega, dan singkat cerita mereka pergi ke sebuah toko karena ibunya berencana akan mencari pekerjaan tambahan. Saat sedang melihat-lihat material, mata Leah tertuju pada tulisan di depan.
Akhirnya mereka pun pulang. Saat sedang menyetir dan mengobrol, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil hitam yang hampir mencelakai mereka. Akan tetapi mereka pun selamat. Semakin hari hubungan mereka pun semakin membaik. Di malam hari saat Leah sedang tidur, tiba-tiba dikejutkan suara berisik dari atap rumahnya. Dan di hari-hari berikutnya, Leah dihantui oleh sesosok makhluk peweket. Dan tiba-tiba saja ia berada di hutan tempat ia melakukan ritual. Pada suatu malam, teman Leah yang bernama Janice menginap di rumahnya. Karena penasaran dengan cerita Leah, mereka pun pergi ke hutan untuk melihat di mana Leah pernah melakukan ritual. Akan tetapi, Janice menganggap semua itu hanya lelucon. Stop that. Hey, where are you going? Walking around. It isn't funny, I'm stoned. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah, dan saat lelap tertidur, Janice didatangi sosok peweket. Keesokan paginya, ibunya membangunkan Leah dan memberitahu bahwa Janice tidak ada di tempat tidurnya. Mereka pun panik dan lalu mencarinya. Saat dalam pencarian, ibunya melihat Janice di dalam mobil dengan keadaan ketakutan. Ibunya pun bingung dengan keadaan tersebut. Leah menyadari ruang lingkup dari apa yang telah ia lakukan, dan dengan panik mencari cara untuk mencegah kutukan tersebut. Leah menghubungi penulis buku tersebut dan disuruh melakukan ritual lagi dengan cara sebaliknya. Saat akan melakukan ritual, ia dikejutkan dengan sosok wanita yang tergeletak di hutan. Setelah didekati, ternyata wanita yang tergeletak itu adalah ibunya. Leah yang panik, ia lalu mencari bantuan dengan menghubungi polisi serta kekasihnya untuk menjemputnya. Tetapi tak kunjung datang juga. Leah mendengar suara ibunya memanggil-manggil namanya. Dengan perasaan heran, ia kembali dari hutan dan melihat ibunya sudah berada di depan rumah. Dengan perasaan cemas dan bingung, tapi dia yakin bahwa ibunya sudah meninggal. Karena keyakinan tersebut, ia mulai berhalusinasi. Dia dikejar-kejar ibunya serta dihampiri oleh roh peweket. Dan untuk mengakhiri hal tersebut, Leah mengambil bensin di mobilnya dan masuk ke kamar serta membakar ibunya. Singkat cerita, esoknya dia berada di kantor polisi dan polisi memberitahu bahwa dia tidak menemukan ibunya di dalam hutan, tetapi mati di dalam rumah dengan kondisi sudah menjadi abu. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika kita marah atau kesal, sebaiknya sebisa mungkin mengontrol diri untuk tidak mengucapkan dan melakukan hal-hal buruk yang akhirnya akan berdampak buruk pada diri sendiri. Kalau kalian suka dengan konten spoiler saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video baru saya selanjutnya. Oke, saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.